Brave, lu bisa berangkat ke Jepang. Tiket ke Jepang, guys. Tiket ke Jepang. Gimana ceritanya, Tia? 1 juta. Wih, banyak juga nih. Luar biasa, mantap. Ya. Selamat datang di GoPlay. Jadi kita adalah Lu mah makan doang, lo kasih lihat dong. terakhir ya, ini puter. Kan belum durasi. Ada di sini di Sanbaten. Transportasi bukan hanya di Indonesia, tetapi ada beberapa negara. Lebih seru lagi, GoPay itu lagi bagi-bagi token gratis. Lewat jalur khusus ini yaitu Virtual Gift Trade, lu bisa berangkat ke Jepang. Tiket ke Jepang, guys. Tiket ke Jepang. Gimana ceritanya, Tia? 1 juta. Wih, banyak juga nih. Luar biasa, mantap. Ya. Selamat datang di GoPlay. Jadi kita adalah Lu mah makan doang, lo kasih lihat dong. terakhir ya, ini puter. Kan belum durasi. Ada di sini di Sanbaten. Transportasi bukan hanya di Indonesia, tetapi ada beberapa negara. Lebih seru lagi, GoPay itu lagi bagi-bagi token gratis. Lewat jalur khusus ini yaitu Virtual Gift Trade, lu bisa berangkat ke Jepang. Tiket ke Jepang, guys. Tiket ke Jepang. Gimana ceritanya, Tia? 1 juta. Wih, banyak juga nih. Luar biasa, mantap. Ya. Selamat datang di GoPlay. Jadi kita adalah Lu mah makan doang, lo kasih lihat dong. terakhir ya, ini puter. Kan belum durasi. Ada di sini di Sanbaten. Transportasi bukan hanya di Indonesia, tetapi ada beberapa negara. Lebih seru lagi, GoPay itu lagi bagi-bagi token gratis. Lewat jalur khusus ini yaitu Virtual Gift Trade, lu bisa berangkat ke Jepang. Tiket ke Jepang, guys. Tiket ke Jepang. Gimana ceritanya, Tia? 1 juta. Wih, banyak juga nih. Luar biasa, mantap. Ya. Hai, selamat malam semuanya. Ya, kita akan menunggu di para finalisnya untuk hadir. Oke, ini mau kasih tahu bahwa kita juga menunggu live webinar, nanti akan pasang kejadiannya. Ya, ya, jadi kita habis live webinar di MRE, saat ini kita sudah pindah di GoPlay. Nah, kita akan menunggu mystery guest, finalis Putri Indonesia 2022. Oke, Uncle mau sapa-sapa dulu para GoPageant Mania yang ada di GoPlay. Apa kabar semuanya malam ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, ini pas banget nih kita mulai live webinar juga baru selesai. Kita cek dulu ya para putrinya yang akan menjadi mystery guest di GoPlay malam ini. Oke, Uncle cek dulu. Oke. Oh ya, apa kabar semuanya? GoPageant Mania udah lama nggak live lagi bareng sama Uncle Joe. Ya, kangen Uncle live lagi di GoPlay. Ketemu dengan para GoPageant Mania semua gitu ya. Seru banget kayaknya. Dan akhirnya kita bisa ketemu lagi di GoPlay. Kita akan main games seperti yang udah janjikan, main games. Kita akan dengarkan cerita seru dan yang lucu dari para finalis ini.
dan juga bakal ada Friday Surprise. Apa sih Friday Surprise? Ya udah, ayo ajak semua teman-teman untuk ke GoPlay saat ini juga. Oke, aku pengen nanya kira-kira apakah finalisnya sudah ada? Kita akan hadirkan one by one. Oke, tinggal tanya juga ke tim GoPlay, apakah sudah pada join finalis-finalisnya dan siapakah yang akan hadir malam ini untuk bermain games di GoPlay. Oke, belum semua, jadi apa kita ngobrol-ngobrol dulu. Nah, gimana nih kira-kira para GoPageant Mania melihat persiapan yang dilakukan oleh para finalis Putri Indonesia tahun 2022. Belum ada keterangan resmi ya dari Yayasan Putri Indonesia kapan akan diadakan Grand Final pemilihan Putri Indonesia tahun 2022. Tapi stay tune aja, pasti akan diadakan tahun ini ya, itu yang pasti ya. Nih, Uncle mau kasih lihat gambar dulu nih tentang yang ada di live webinar. Oke, sambil Uncle menunggu dari para finalis apakah sudah ada yang hadir. Oke, baru beberapa, kita tunggu saja dulu ya, karena mereka baru saja selesai dari live webinar. Oke, bentar, kita tanya dulu. Oke, apa kita atau kita invite dulu one by one deh. Ini sudah ada yang hadir. Oke, yang pertama yang akan Uncle kenalkan menjadi mystery guest malam hari ini. 3, 2, 1, taram! Silakan tim GoPlay dihadirkan. Siapa dia? Hai Adinda, apa kabar? Hi Uncle, how are you? Fine, thank you Adinda. Gimana? Wih, kamu seger bank nih malam hari ini. Thank you. Terima kasih sudah bisa you, join ya Adinda ya. Of course, glad to be here Uncle. Gimana? Sibukan apa nih yang udah kamu lakukan nih untuk mempersiapkan kamu untuk di malam puncak Grand Final Putri Indonesia tahun 2022? Boleh sedikit cerita? Jadi selain juga sibuk untuk preparation trainingnya, persiapin juga untuk baju-bajunya, semuanya kan harus maksimal dan juga harus merefleksikan gimana nih indahnya Jawa Timur melalui performa dan juga baju-baju yang akan dikenakan. Selain itu juga ada tugas-tugas sebagai Putri Indonesia Jawa Timur, salah satunya juga malam ini ada ulang tahun dari Etnis Nusantara, salah satu komunitas fashion di Jawa Timur. Jadi ikut turut serta juga. Oke, oh ya, Angga juga dapat info kayak kamu juga ada kegiatan show malam ini ya. Jadi nanti kalau misalnya kita lewat over dari waktu yang udah kamu siapkan, it's okay, nggak apa-apa. Tapi infokan ke kita kalau memang kamu harus leave dari tayangan ini. It's okay, Adinda. Well, Adinda, thank you for joining us tonight. Yang kedua sudah ada nih. Yang kedua, oke, ini dia 3, 2, 1. Siapakah dia? Hai, Carmelita sudah hadir di sini. Apa kabar, cantik? Hai, Uncle. Apa kabar, Uncle? Alhamdulillah, Carmel sehat di sini, Uncle. Terima kasih sudah bisa join dengan kita ya malam ini ya, Carmelita. Oke, tadi Dinda sudah cerita tentang kesibukannya persiapan dia untuk dalam rangka untuk persiapan ke Grand Final Putri Indonesia tahun 2022. Kalau kamu persiapannya bagaimana? Apa yang sudah kamu lakukan nih? So far, silakan. Yang pertama tentunya saya melakukan berbagai macam training, baik itu catwalk, pasarela, dan juga public speaking. Kemudian yang kedua, untuk menjaga performansi stamina tubuh saya juga sekarang lagi rutin olahraga nih Uncle. Tadi juga baru selesai workout bareng Kak Erik dan juga Dr. Anton ya. Terus yang ketiga, akan banyak kegiatan-kegiatan dan tentunya tanggung jawab dan tugas saya sebagai Putri Indonesia Kepulauan Riau 2022. Salah satunya nanti saya akan datang ke Batam hari Sabtu untuk menghadiri batikan di Kepulauan Riau. Jangan lupa stay tune. Apa itu? Event apa itu? Event karya-karya batik Kepulauan Riau. Seperti kita tahu kan memang Kepulauan Riau ini batiknya sangat unik ya Uncle, mengangkatnya lebih ke biota laut. Ikan marlin, contohnya ada dari Tanjung Pinang itu ada batik gonggong juga. Ya, go ahead. Gimana? Halo, Uncle. Go ahead, silakan.
Oke, baik. Batikan Kepri itu acara yang diselenggarakan Kepulauan Riau, tentunya Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka membudidayakan batik Kepulauan Riau. Seperti kita tahu, batik Kepulauan Riau itu bernuansa biota laut. Contohnya di Tanjung Pinang itu ada batik gonggong dan juga ada batik marlin. Batik marlin itu bentuknya seperti ikan, dan gonggong ini adalah salah satu makanan khas dari Kepulauan Riau. I see. Good. Well, good luck for your preparation. Di sini agak sedikit berisik. Sini kan baru kelar nih. Uncle mau share juga kepada Go Pageant Mania. Lampunya nyalain aja. Uncle live dulu, nggak apa-apa deh. Satu aja. Oke. Minta ini boleh nggak, Andre? Kursi yang tinggi. Uncle mau live sini aja. Ya, yang putih, Barstol. Oke, wow, ini agak-agak hektik tapi seru banget hari ini karena kita ada tayangan back to back. Ya, yang dari live webinar di MRE, YouTube MRE, kita balik ke GoPlay. Nah, Uncle mau cek lagi berikutnya yang ketiga. Apakah sudah hadir nih putrinya nih, yang ketiga nih? Oke, apakah sudah hadir yang ketiga putrinya? Dulu. Ya, kita tunggu dulu sebentar, Uncle cek. Kita akan, oh belum ada lagi. Aduh, mana ini para putrinya? Oke, gini. Uncle akan nanya sama Dinda sama Carmelita. Oke. Ini kan sudah terkumpul 45. Betul ya? Betul. Nah, ini sepertinya kalau Uncle lihat ya di official Putri Indonesia gitu ya. Ini sudah mulai ada kayak semacam kayak pro fans sudah mulai, wah, aku si ini, aku si B, aku si ini. Bahkan sudah ada yang dibuat kayak 3 besar. Soalnya 3 besar itu nanti bakal A, B, C gitu loh. Nah, ini seperti ini nih, apa sih efeknya ke kalian? Mungkin Dinda bisa share sedikit. Silakan Dinda. Ya, Uncle. Jadi memang kita juga sangat bersyukur pastinya dengan dukungan seluruh pageant lovers, sangat suportif dan juga sangat antusias ya ngikutin seluruh perjalanan kita. Thank you so much untuk seluruh pageant lovers, untuk seluruh supportnya. Dan kalau bagi saya sendiri nih, Uncle juga boleh cerita, memang seluruh exposure dan juga hot picks itu pasti juga mempengaruhi confidence kita, mempengaruhi stabilitas mental kita juga ketika kita mengikuti serangkaian kegiatan dari Putri Indonesia nanti. Tapi bagi saya sendiri, pasti semua itu juga mereka lihat dari social media presence kita. Jadi apapun hasilnya, jadi diambil baiknya aja nih, Uncle. Kalau misalnya masih belum, berarti kita harus meningkatkan lagi, menyesuaikan lagi social media branding kita. Tapi kalaupun tidak, masih ada karantina untuk kita maksimalkan lagi. I see. Jadi kamu terpacu juga untuk meningkatkan performa di sosial media, begitu Adinda ya? Yes, untuk lebih mengaktifkan Uncle. PT kamu sehingga para netizen di luar sana bisa mengupdate apa sih software yang sudah dilakukan oleh Dinda ya. Kalau Carmelita gimana? Oke, baik Uncle. Kalau dari saya, tentunya segala hal yang di sosial media, hot takes, dan lain-lain, justru membuat saya makin semangat, Uncle. Semangatnya apa? Semangatnya yang pertama, kita bisa belajar dari 45 finalis putri yang terpilih, karena tentunya masing-masing putri yang terpilih, saya yakin pasti mereka punya kelebihannya dan keunikannya masing-masing, dan itulah yang membuat kita semua menjadi lebih percaya diri. Dan jika ada hot picks dan lain-lain, tentunya itu akan berkaitan dengan kritikannya, Uncle. Dan kritikan inilah yang membuat Carmel lebih bisa bertransformasi, sehingga ya Carmel bisa menjadi versi terbaik dari diri Carmel sendiri, Uncle. I see, good. So intinya adalah Carmel dan Adinda adalah menggunakan what's the best you can do, what the best that you can give ya, dan menggunakan momen ini menuju nanti karantina tentunya ya, apa yang bisa dimaksimalkan sehingga nanti menuju di pasti karantina sudah lebih sudah lebih 100% lah ya. Sebentar, agak sebelasan tetes. Oke, good. Ini kayaknya seperti sudah ada lagi yang hadir nih. Oke, kita ada, akan hadirkan sudah ada. Yang ketiga. Oke, kita akan hadirkan yang ketiga. 3. Oke, semuanya on cam ya. Semuanya sudah dibuka kameranya ya, terus ya. Oke. 3, 2, 1. Tek, siapa nih yang berikutnya menjadi mystery guest? Ada siapa ini? Halo, ada siapa nih? Ada siapa nih? Mana kameranya? Kok nggak dibuka kameranya? Halo, halo. Nah, Astrid. Halo Astrid, apa kabar? Halo Uncle Joe, apa kabar? I'm very good. How are you?
Nah, ini benar-benar surprise loh. Ini kita nggak infokan di flyernya ya. Siapa nih kira-kira misteri guest yang ada dari finalis Putri Indonesia tahun ini? Gimana kabarnya Astrid? Seger banget kamu kayaknya makan ini. Iya. Gitu, ya kan? Iya, karena Asid memang sengaja Asid benar-benar pengen well prepared for today. Jadi Asid benar-benar ya mempersiapkan segala sesuatunya. Asid ingin terlihat fresh agar supaya pageant lovers di rumah juga happy. Good. Iya, jadi Asid ya untuk kabar Asid ini baik-baik saja. Selain sibuk bekerja, sibuk persiapan, tentu semuanya dari Asid pribadi, everything well handled. Alright. Jadi yes, so far so good, Uncle. Bagaimana kabar Uncle? Alhamdulillah Baik-baik good. saja. Hari ini kita lumayan kuat hektik. Kita ada live webinar tadi kan ya jam 5 di YouTube Mustika Ratu Entertainment. Nah sekarang kita pindah di GoPlay. Thank you Asid for hadir hari malam ini. Yes, so excited. Belum, we not go to their sections yet. Oke, sekarang kita panggil yang keempat. 3, 2, 1. Taram, siapakah dia? Hai, siapa nih? Feby. Apa kabar Feby? Nah, suaranya mana? Feby nah, itu dia. Hai. Halo Uncle. Apa kabar Feby? Teman-teman. Aku kabar baik. Kabar Uncle gimana? Alhamdulillah sehat. Lagi di mana Feby? Aku lagi alhamdulillah baru buka puasa nih Uncle karena hari lagi di jalan sekarang. Tapi tadi kamu juga ada di acara live webinar sore tadi ya? Iya, ikut Uncle. Oke, good. Terima kasih Feby sudah bisa hadir. Ini harusnya ada lagi tapi sebentar. Apakah sudah hadir? Oke, gini deh sebelum kita nunggu satu lagi, kita ngobrol dulu. Kalau emang tidak ada yang hadir berarti kita akan run dengan kalian berempat. Oke, mungkin Feby dan Astrid bisa cerita. Anggap ke Feby dulu. Feby, simple aja sedikit saja. Gimana nih persiapan kamu menghadapi karantina? Silakan Feb. Oke, jadi persiapan saya selama ini memang cukup dibilang bikin deg-degan, tapi nikmatin aja yang ada alurnya gitu ya. Karena kenapa? Emang deg-degannya kenapa deg-degannya? Karena deg-degannya bukan nggak pede ya, tapi selalu mempertimbangkan dengan adanya kekurangan yang saya miliki yang Tapi di samping itu tidak menjadi kendala untuk saya untuk lebih menampilkan yang terbaik lagi gitu. Oke, ya harusnya sih harusnya untuk orang yang suka motor trail mah nggak takut lah. Iya sih Uncle nggak takut. Iya kan, itu udah biasa jatuh kan dari motor. Iya. Jadi persiapannya ya banyak yang harus diperhatikan, mulai dari body, terus juga berat badan, terus public speaking, catwalk gitu, terus lebih kesehatan juga karena kesehatan kan lebih penting ya gitu. Jadi selama ini juga mudah-mudahan akan berjalan dengan lancar. Good luck Feby untuk persiapannya. Nah, Angkel akan ke Astrid. Angkel akan berbeda bertanya ke Astrid. Kalau Astrid pertanyaan gini, oke, kan udah terkumpul nih Astrid 45, ya kan? Dari ujung dari Aceh sampai Papua Barat. Ada sempat terpikir nggak? Wah, berat-berat nih sayangan aku nih. Udah pasti dong. Udah pernah terus, ada terlintas di pikiran dia. And then gimana maksudnya? And then how's your respon kamu? Bukan respon ya. How you see it that way gitu. Kan kamu udah ada 45 nih. Mulai dari Aceh, mulai ke Jawa, Sumatera, Kalimantan gitu. Tahun ini kan berbeda, ada 45 kan. Nah, gimana Astrid melihat istilahnya kita ngomongnya contender ataupun finalis yang apalagi yang tadi Uncle udah tanya ke Dinda dan ke Karmel sebelum kamu hadir, bahkan kan beberapa portal P-nya sudah memberikan kayak top 3 loh, A, B, C, udah sampai begitu loh. Nah ini gimana nih Astrid menyikapi hal tersebut? Silakan Astrid.
Well, kalau dari Astrid pribadi, memang kalau ngelihat kontestan-kontestan teman-teman yang lain, Astrid melihat kadang ada insecurity ya pastinya. Waduh, insecure ya. Itu udah pasti ya, kayak insecure. Aduh, dia ternyata lebih cantik. Aduh, dia ternyata lebih well prepared. I mean, I think itu natural ya. Cuman Astrid tidak membiarkan itu affecting me gitu loh, Uncle. Jadi sebisanya Astrid mencoba tetap positif, tetap Astrid fokus on myself, dan Astrid Astrid selalu fokus, Astrid selalu berinteraksi dengan diri Astrid sendiri with my mind. Astrid selalu bilang bahwa maksudnya di sini bahwa yang menjadi fokus Astrid di sini adalah diri Astrid sendiri. Tutup mata aja gitu ya. Maksudnya tutup mata aja dengan kontestan yang lain. Tapi sebenarnya untuk melihat kontestan yang lain, it's okay. I mean, dari mereka Astrid juga bisa belajar gitu. Mungkin ada sesuatu yang mereka tonjolkan yang disenangi pageant lovers atau yang menurut Astrid baik. Di situ Astrid bisa ambil positifnya gitu. Jadi Astrid menjadikan itu suatu hal yang positif sih, Uncle. Dan Astrid sebisanya untuk tetap fokus aja. I don't let my insecurity affecting me. I try my best not to. And always be positive and always control what is it that I can control. Dan yang selalu berdoa tentunya. Dan apapun itu, Astrid berharap itulah yang terbaik yang sudah Astrid persiapkan dan lakukan. And I'm so ready for Mei nanti. Alright, awesome. Jadi, kalau Uncle lihat adalah lebih kamu nggak terlalu fokus banget dengan lah mungkin ada yang mungkin entry kamu sampaikan ya, mungkin yang kamu merasa lebih cantik dari kamu, ya kan? Terus atau lebih apapun itulah gitu ya. I don't know. Uncle kan cowok ya, kan jadi kan nggak tahu beauty pageant tuh apa sih. Tapi kalau misalnya laki gitu ya, misalnya berkompetisi gitu kan, ini gokil nih, badannya keren nih gitu. Beda deh, screw it lah gitu. Tapi maksudnya kurang lebih sih mungkin sama lah ya. Tapi mungkin kalau cewek bisa untuk nutupin. Jadi mungkin ketemu, hai gitu kan. Gitu kan. Tapi enggak lah begitu, Uncle. I mean like this is competition, right? Kita jangan mungkin begitu. Itu aja kali ya. Mungkin Oke, sekarang satu lagi sudah hadir nih. Sudah hadir. Akan panggil ya. 3, 2, 1, siapakah dia? Halo, Angelia. Hai, Uncle. Yes, Chris. Hai, Angelia. Nah, sudah bisa hadir Angelia. Nah, ini sudah lengkap. Harusnya memang ada beberapa finalis lagi yang akan join malam hari ini. Tapi sorry to say, satu dari kontestan tersebut lagi ada kegiatan. Satu lagi ada yang harus ngantar kakeknya ke rumah sakit, masalah. Jadi semoga cepat sembuh ya ini. Jadi harusnya itu ada Adila dan Melanie. Ya, Adila dari Sulawesi Selatan 1 dan Melanie dari Jawa Barat. Oke, Uncle ke Angelia dulu. Angelia, apa kabar? Sehat? Baik, Uncle. Alhamdulillah. Uncle gimana kabarnya dan teman-teman Putri? Oke, nah baik kalau gitu. Nah, semua sudah hadir. Kita akan masuk ke segmen 1. Nah, segmen 1 ini apa sih? Gitu, pasti kan belum pada tahu nih. Tapi siapkan saja, Uncle bilang sama kalian ya, siapin kertas sama pulpen. Oke, kita akan main games tebak-tebakan. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan Uncle sampaikan kepada kalian. Oke, nah ini kita akan seru-seruan aja, nggak usah panik, nggak usah bingung. Angelia boleh dibuka kameranya. Once you ready, kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama. Oke, siap ya. Angelia, you ready? Oh, hai, Rachel. Lagi ada Rachel. Lagi persiapan prawedding. Oh, prawedding? Enggak. Just joking. Oh, ada Kak Rachel Kolowai di sini MRC. Oke, udah siap semuanya ya? Oke, kita akan masuk ke tebak game show. Ya, game show bersama Putri Indonesia. Oke, Baby, dibuka kameranya. Kenapa malu-malu? Ada Kaltara, ada Astrid. Astrid dari Kalimantan Utara, betul ya? Ini Kak Rachel nanyain. Sukses, halo Kak Rachel. Tuh, sukses kata Kak Rachel tuh. Wow. Ruang kecil. Ini cantik ya. Semua kan kita di sini cantik. Beb, mana Baby kameranya dibuka, Baby? Come on, Baby. Ayo, buka kameranya. Oke.
Kalau kamu udah buka, kita akan mulai nih pertanyaannya. Come on, Feby. Dah, ready? Siap ya? Oke, yang pertama. Apakah nama bandara di kota Pontianak? 3. Bandara di kota Pontianak. 3, 2, 1. Ayo. Ya, silakan. Astrid. Supadio. Oke, good. Oke. 1 poin buat Astrid. Oke. Yang berikutnya. Apa nama mata uang negara Zimbabwe? Zimbabwe. Zimbabwe. Out of Ayo. French, Uncle, out of French. Ayo. Feby tahu mungkin, Angelia, Dinda, mata uang Zimbabwe. Ada yang tahu? Dolar. Ada mereka sebutnya dolar Zimbabwe juga. Oke, berikutnya. Apa nama kota Bangkok sekarang? Kan baru ganti nama tuh kotanya. Ya, Feby. Tadi angkat tangan. Ayo, Feb. Bangkok. Apa nama kota Bangkok sekarang? Krung Tep Manakon. Yes. 1 poin untuk Feby. Krung Tep Mahanakon. Oke. Ya, the next one. Plus 90 adalah kode nomor telepon dari negara. Plus 90. Plus 90 adalah kode Turki. Ya, siapa tuh ngomong tadi? Siapa yang ngomong tadi? Angel. Angel. Oke, Angel. Oke, berarti Astrid 1, Feby 1, Angel 1. Oke. Nah, berikutnya. Ini gampang kok, ini gampang banget. Ada berapa jumlah kecamatan di Indonesia? Ada berapa jumlah kecamatan di Jumlah Indonesia? kecamatan di Indonesia. Ayo Dinda. Aku. Open your mouth. Uncle, aku Angel. Berapa Angel? 7.094. Salah. 7.096. Lupa. 7.290. Mendekati sih. Hah? 7.930. Salah. 7.200. 7.920 angka. Salah. Gitu. Yang benar adalah 7.230. Wow, oke. Oke, baik. Oke, itu Oke, itu tadi pertanyaan umum ya. Kita akan masuk sekarang tentang pertanyaan Putri Indonesia. Oke, siap-siap ya. Tuh kata Rachel, siapa Putri Indonesia Persahabatan tahun 2020? Siapa? Rachel. Pasti anget Rachel beritanya. Iya. Oke, ini dia. Putri Indonesia tahun 1996. Halia. Ya, siapa tuh yang ngomong? Benar. Yes, Dinda betul. 1 point for Dinda. Oke. Ini dia. Yang kedua, siapakah yang mewakili Indonesia pada Miss Universe 2005 di Thailand? 2005. Sari Devi. Siapa tuh yang ngomong? Angel Yaris. Yes, Angel 2 point. Dapat poin kamu jadi bertambah 2. Artika Sari Devi. Betul. Nah, ini semoga kalian pada tahu nih. Ini sih nggak terlalu susah sih ya. I guarantee you guys can get it lah. Berapa beratnya mahkota pada Putri Indonesia? Berat mahkota pada Dinda, ayo Dinda. Berapa beratnya mahkota Pertanyaannya unik sekali. pada Putri Indonesia? 1 kilo kali Uncle ya. Berapa? Aku tebak 1 kilo, 1,5 Uncle. kilo. 1,5 kilo. 1 kilo Angel. Nggak sampai. 900 gram. Nggak sampai. 277.90 gram. Ya, siapa itu? Astrid. Yes, Astrid akhirnya dapat 1 poin. Ya, oke. Jadi so far Dinda 1 poin, siapa lagi tadi ya? Feby 1 poin, terus Astrid 1 poin. Astrid berarti ada 2 ya? 2, Uncle. 2 dan Angelia 2. Oke, jadi yang leading saat ini Astrid sama Angelia. Oke, kita masuk yang berikutnya. Nah, ini harus memutar otak sedikit. Sudah siapkan kertas sama pulpen? Dah. Aduh, ngitung nih pasti. Gampang kok, gampang. Ya Siap Allah. ya? Tapi cepat-cepatan ya. 5 kali 5 bagi 5 tambah 2 tambah 1 sama dengan 5 kali 8. 5. Ya, siapa itu? Astrid. Hah? 8, Astrid. Oke, Astrid 8. Oke, berarti Astrid poin 3. Alright, berikutnya.
1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dikurang 15. Aduh, Uncle bisa diulang dong, Uncle. Ulang, Uncle. 1 tambah 2 tambah 3 No, Angel, no. Dinda. Dinda, oke. Ya, tadi aku juga dengar Dinda. Oke, berarti so far Astrid 3 poin, Dinda 2 poin, Angelia 2 poin, Feby 1 poin ya. Karmel suaranya mana? Aku tadi angkat tangan. Langsung sebutin aja. Angkat tangan terlambat. Oke, ya udah. Masih ada kesempatan berikutnya. Oke. Ya. Ini jawab cepat juga. Sop apa yang banyak anak kecil? Apa, Uncle? Captain apa? Sop apa yang banyak anak kecil? Sobat, Uncle, sobat. Yang Yang banyak lain? anak kecil. Sop apa yang banyak anak kecil? Atau sop atau gimana sih, Uncle? Sopiandu. Wih, Sopiandu. jago siapa tuh? Keren, bisa aja Feby kalau gini-ginian ya. Ya betul, Sopiandu. Gak apa-apa diplesetin dikit. Sopiandu, Posyandu, Ya betul. ampun. Oke. Opos ya, opos. Oke, nextnya. Lebih milih di PHP-in atau diputusin? Diputusin. Uncle. Oke. Diputusin. Coba, kenapa tuh? Siapa mau cerita? Feby, Kenapa? Feby. Kenapa, Karena Feby? Karena perbedaan dengan diputusin dengan di PHP-in, kalau diputusin itu sudah jelas jawabannya dan sudah memberikan kepastian. Ya. Tapi kalau di PHP-in itu tidak ada kepastian apa-apa, alias menggantungkan, sama aja kita nggak enak ya. Kalau tidak ada kepastian sama aja kayak kita hidup, tidak ada kepastian kan sama aja nggak enak. Begitu alasannya, Uncle. Oke, jadi Go Pageant Mania Putri Indonesia juga butuh kepastian ya. Iya, betul. Ya. No janji-janji, no promise-promise ya berarti ya. No way ya. Oke, good. Berikutnya. Kaya tapi jelek atau miskin tapi ganteng? Kaya tapi jelek. Oke, siapa tuh? Miskin tapi ganteng. Udah dua yang ngomong tuh. Miskin tapi ganteng. Kaya tapi jelek. Kaya tapi ganteng. Ganteng tapi pintar. Tunggu tuh. Yang ngomong miskin tapi jelek siapa tuh? Miskin tapi jelek. Miskin tapi pintar. ganteng. Tapi pintar. Miskin tapi ganteng, Miskin tapi ganteng siapa tuh? Dinda. Kenapa Dinda? Karena nanti dengan saya yang berusaha, saya menafkahi, nanti saya kasih perawatan biar cakep. Woman ya, Dinda ya. Yakin. Aku kasih tau aja nih, yakin gitu. Bisa Uncle. Terus yang tadi ngomong kaya tapi jelek siapa yang milih tadi? Astrid. Karmel milih kaya tapi jelek. Kenapa Karmel? Coba ceritain. Nggak masalah lah ya jelek, yang penting kaya gitu. Kenapa? Karena kalau ganteng itu nggak ada benefitnya, tapi kalau kaya itu ada benefitnya. Asuransi kali ya, benefit ya. Iya, bisa. Oke, good. Nah, ini kayak cocok nih buat kalian nih. Yang tadi kita nggak hitung ya, ini lebih lucu-lucuan aja, seru-seruan. Nggak pakai lipstick atau nggak pakai pensil alis? Nggak pakai lipstick. Nggak pakai lipstick. Beda nih. Oke, siapa yang ngomong nggak pakai lipstick? Astrid. Oke, boleh Astrid. Silakan Astrid. Kenapa Astrid? Sejujurnya Astrid kalau apa ya, Uncle ya, menurut Astrid sih bibir tuh ya udahlah natural aja begitu, dibasahin aja pakai air ludah udah supaya lembab. Oke, jadi itu kalau kamu ya. Kalau yang nggak pakai pensil alis siapa tadi? Angel, boleh Angel. Kenapa Angel? Soalnya menurut Angel bibir tuh jadi warna dari suatu wajah sih, Uncle. Jadi kalau misalnya bibirnya pucat, jadi kan orang biasanya identik dengan sakit ya, Uncle. Betul. Jadi kalau misalnya kita ada warnanya, even if nggak pakai alis, tetap kelihatan bahwa nih orang fresh gitu. I see. Oke, next question. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin, Uncle. Diselingkuhin. No comment, Uncle. Aku sama kayak Astrid ya, no comment. No comment. Dinda no comment. No comment, Uncle. Kalau no comment, ini udah pernah dua-dua nih. Gitu loh, iya kan? No comment, Uncle. Oke, ya udah. Oke, next question. Sebutkan satu kata untuk mantan. Terima kasih.
Oke, Feby terima kasih. Dinda, satu kata untuk mantan. Mimpi terburuk mungkin enggak? Karmel, apa? Satu kata untuk mantan. Semoga kamu mendapatkan yang lebih baik. Aduh. Okay. Wise banget ya. Wise banget ya. Angel, satu kata untuk mantan. Pelajaran. Pelajaran. Oke, siapa yang belum? Astrid, satu kata untuk mantan. Apa ya? Baik. Apa? Bingung kan? Bingung. Goodbye Karena juga masih bisa, sakit, Uncle. Belum ikhlas. Jadi belum ikhlas. Jadi satu kata untuk mantan belum ikhlas. Jadi belum bisa jawab. Oke. Ya, berikutnya. Ini yang terakhir. Penyakit apa yang bikin pusing kepala? Gak punya duit. Ya. Gak punya duit, betul. Iya, gak punya duit. Feby gak punya duit. Yang lain? Penyakit hati kali ya. Galau, Uncle. Oke, jadi sama lah ya, maksudnya Putri Indonesia juga sama lah ya Pak, para pemirsa, maksudnya nggak punya duit emang buat bikin pusing kepala ya. Mau Putri ataupun bukan Putri Indonesia sama berarti ya, betul ya. Oke, good. Well, seru banget kita main game kali ini. Nah, kita akan mendengarkan cerita-cerita lucu dari mereka. Tapi apakah cerita lucu itu setelah yang satu ini? Satu bisa hapus make up. Dua. Setiap tetesan minyak zaitun Mustika Ratu kaya manfaat untuk kecantikan dan menutrisi kulit. Tiga cocok untuk skincare. Meremajakan kulit, merawat kulit berjerawat, melembabkan. Zaitun Mustika Ratu, banyak manfaatnya. Minyak zaitun Mustika Ratu. Mempersiapkan segala macam persiapan, mereka harus tangguh, tapi di balik itu they all just ordinary women, memiliki perasaan dan hal dan unek-unek yang sama seperti para wanita di luar sana. Nah, kita akan masuk segmen 2. Kali ini seperti yang sudah Uncle San janjikan adalah kita akan dengar cerita-cerita yang seru nih, cerita lucu nih dari mereka nih. Nah, kira-kira siapa mau duluan nih share ke kita? Ini hari Jumat kita malam ini nggak ada yang serius-serius ya. No way Jose ya. No way. Tadi kan katanya, apa kata Dinda? Gak ada janji-janji ya. No promise ya Dinda ya. Oke. Siapa mau share duluan nih cerita lucunya? Angelia mungkin? Yes, silakan Angel. Boleh. Ya, apa nih? Apa yang kita tidak tahu tentang cerita apa yang pernah kamu alami? Silakan Angel. Oke, teman-teman. Terima kasih Uncle sebelumnya. Oke, para putri, aku mau cerita tentang pengalaman aku selama aku dulu sempat kerja di tambang. Jadi mungkin ini agak awam ya untuk kita sebagai seorang perempuan, mungkin merantau ke Kalimantan di pelosok-pelosoknya daerah untuk aku kan itu hal yang nggak biasa gitu di saat umurku waktu itu masih sekitar 20-an. Mungkin baru mau 20 tahun dari 19 Emang tahun. umur kamu berapa sekarang Angel? 30-an enggak juga kan? 24 tahun. Maksudnya di 20 tahun gitu, dari 19 ke 20. Oke, go ahead, silakan. Terus habis itu aku tuh dulu pertama kali ninggalin Jakarta itu sebenarnya udah berat. Karena kan pasti kita perempuan ini kalau jauh dari orang tua tuh berat ya. Kayak biasanya kita selalu curhat sama mama mungkin, atau curhat sama orang tua, kakak atau papa dan sebagainya. Tapi sekarang apa-apa harus sendiri gitu. Ketika kita tuh merantau di tempat orang atau di kota orang. Terus pada saat itu kan memang jauh dari mana-mana, sinyal nggak ada, apapun sulit lah dijangkau. Kalau ke kota tuh jauh banget, bisa 6 sampai 12 jam gitu. Jadi harus naik mobil dan itu ngelewatin hutan-hutan. Nah, ini cerita serunya adalah dari awal Angel masuk ke tambang, itu pasti ada namanya pembagian baju atau seragam untuk di site. Gitu. Pertama kali itu adalah
yang Angel dapatkan itu adalah semua seragam itu untuk laki-laki, nggak ada untuk perempuan sama sekali. Jadi memang seragam yang untuk di site itu memang didesain untuk laki-laki. Jadi waktu itu Angel tuh dikasih ukuran XL atau L dengan L paling kecil. Well, badan Angel Putri-putri bisa lihat sendiri sekecil apa. Dan waktu itu Angel pakai ukuran L. Itu bener-bener pas disuruh pakai, terus foto untuk ID card bener-bener seperti Scooby-Doo. Mungkin putri-putri atau Uncle lihat kayak, waduh, ada nggak fotonya? Ada nggak? Angel, fotonya ada nggak yang dulu? Aduh, aku coba cariin deh nanti. Aku lupa juga nih kolek fotonya. Waktu itu bener-bener kayak Scooby-Doo. Terus abis itu atasnya panjang, lengannya, kebayang gak sih? Lengannya panjang, kakinya panjang. Itu bener-bener once in a lifetime sih aku nyoba baju bener-bener kayak Scooby-Doo itu harus ke site gitu. Dan itu tuh sempat dijulukin, aduh ini si non Scooby-Doo gitu kan. Bener-bener ini tuh ini bener-bener lucu sekaligus kayak bikin aku once in a lifetime sih. Nggak pernah biasanya aku pakai baju kegedean gitu kan. Terus nggak hanya itu aja nih. Jadi situ udah pakai baju Scooby-Doo, terus pakai biasalah safety helmet dan segala macamnya ke site ya kan. Pulanglah dari site udah nggak ada masalah apa-apa. Kita nih kan pulang dari site itu kan pertama kali tuh Angel nggak tahu nih harus pulang naik apa. Waktu itu kan memang pasti ada bis kan, bis dari site menuju ke mesnya. Ke mes ya. Iya, camp ke mes. Waktu itu tuh Angel masih berpikir, aduh gimana nih ya, kan jam 6 sore, jam 5 mau ke jam 6 sore itu ya pulangnya. Terus Angel berpikir, kalau misalnya setiap hari naik bus ini bisa ketinggalan. Karena sistemnya itu kalau misalnya kamu telat dikit, itu ditinggal. Jadi tuh mau nggak mau harus bisa bawa kendaraan sendiri, tapi nggak ada mobil. Kendaraannya cuma ada motor. Nah, ini the problem adalah Angel tuh dari dulu itu nggak pernah bisa naik motor. Mungkin para putri di sini ada yang nggak bisa juga naik motor, nggak tahu kenapa Angel nggak bisa sama sekali waktu itu kan. Berpikir adalah wah kayaknya akan ada bis atau apa, karena masih nggak tahu ya gambarannya. Terus akhirnya Angel tuh dengan baju Scooby-Doo itu dan julukan Scooby-Doo itu akhirnya Angel bawa motor. Iya, mau nggak mau Uncle, aku di situ mau nggak mau itu ada motor orang, aku lupa Suprafit apa ya, lupa juga. Makanya inget tuh itulah motornya. Terus akhirnya aku tuh ini katanya office boy di sana, udah pakai aja nih motor kantor, boleh kok dibawa ke mes nanti gitu kan. Tinggal diisi aja lah, ada berkasnya gitu. Akhirnya aku isi nih dengan sejuta kebingungan dan sejuta sok taunya aku dengan menggunakan motor ini. Sebenarnya tidak ini ya, tidak boleh kali ya mungkin kalau misalnya kita belum tahu, tapi waktu itu aku agak sok tahu sih, agak pengen tahu nih, harus bisa nih, kalau nggak bisa pulang gitu, masalahnya udah di situ tinggalin bis gitu kan pada saat itu. Akhirnya aku beranikan diri nih untuk step up kan, ayo Angel, you can do it, it's only motorcycle gitu kan. Akhirnya coba di situ dengan motor itu, kalau nggak salah akhirnya bukan Suprafit, akhirnya tuh motor Mio, pokoknya yang dia matic, karena Suprafit tuh bener-bener kayak harus gini-gini tuh gak bisa gitu loh. Aku bener-bener no clue gitu kan, udah mendingan yang Mio aja deh, ini Mio. Akhirnya ada nih Mio. Terus habis itu aku pertama kali tuh nyalain starter aja gak bisa. Jadi itu bener-bener kayak Itu jam berapa tuh kejadian? Kan ketemu malam. Itu jam 5 sore, Uncle, mau jam 6. Masih sore. Oke. Sore. Orang-orang di situ nggak ada. Kamu bisa minta tolong siapa gitu, Mas office boy akhirnya. Tapi gini, jadi tuh office boy itu waktu itu karena dia mesti isi shift dan juga mesti beres-beresin kantor, kan dia juga ngikutin bis juga kan. Dia pulang juga kan ke mesnya, karena di situ kan harus kosong kantor. Office tuh kosong. Kalau di site. Jadi tuh memang dia juga harus siap-siap. Jadi aku nggak enak kalau misalnya harus nyuruh dia, bantuin dong Mas, boleh nggak untuk nyertaterin atau apa. Jadi ya udah, I figure it out. Akhirnya aku ini harusnya ditulisan on, aku starter aja, terus habis itu aku duduk dengan sok taunya, terus motornya sekarang starter, aku gas. Ternyata motor itu nggak boleh langsung digas kan, itu karena aku bisa lompat, dan itu bener-bener aku lompat. Jadi pas ketika aku di starter, zing gitu, itu lompat dan aku nabrak tong sampah dengan baju Scooby-Doo itu. Wow, luar biasa ya, benar-benar. Ini pengalaman yang bikin saya, waduh, ini baru hari pertama sudah begini. Bagaimana? Anda penasaran endingnya? Apakah kamu pulang diantar oleh office boy tadi? Tidak. Sehingga muncul cerita senja sore bersama office boy, bukan? Nggak itu ya? Tidak lagi pemirsa. Jadi aku benar-benar tidak senja bersama office boy lagi. Office boy sudah meninggalkan saya, disangkanya saya sudah pulang karena motornya di belakang. Baiknya aku yaudah akhirnya pada saat itu udah
gimana pun caranya dengan kepanikan semua, aku starter, nabrak kan tadi tuh ke tong sampah. Balik lagi lah aku starter ulang, udah. Terus habis itu bisa, akhirnya pelan-pelan aku jalan gas. Karena aku udah tahu nih, berarti gasnya nggak bisa di-volin. Aku jalan langsung balik. Mes dengan gemeternya di kanan kiri ada truk semuanya lewat, gemeteran itu bawa motornya. Terus standnya sebelah kiri pada mau belok kanan, tau kan yang kayak ibu-ibu zaman now, pasti tahu kan putri-putri yang kok stand ke kiri pada ke kanan gitu kan. Aku standnya ke kiri, terus sampai dibilangin, Mbak standnya ke kiri. Oh iya sorry ini gini sorry ke kanan. Sampai akhirnya udah dari situ udah bener sih Uncle. Udah bilang Scooby-Doo lah, udah belajar naik motor sendiri lah, itu semuanya tidak terlupakan sih. Itu at first time aku ditambang. Pokoknya tapi tidak membuat kamu the next day-nya berhenti kerja. Enggak bisa nih. Enggak ya. Good ya. So you're not a quitter lah berarti. No, I'm not. Okay, well thank you Angela sudah sharing ceritanya. Tadi Uncle berpikir endingnya adalah aku pulang bersama office boy. Oh enggak ya, Uncle pikir jadi kamu tetap usaha ya. Oke. Ditinggal Uncle masalahnya. Okay. So jadi kita ada nih berarti nih. Ada seorang Scooby-Doo nih berarti nih di Putri Indonesia nih. Alright. Thank you Angelia for sharing. Uncle akan ke Adinda. Kalau Adinda bagaimana nih, Dinda? What's the funny story that ever happened in your life? Silakan Dinda. Iya, jadi ini mungkin salah satu pengalaman juga yang mungkin anak-anak lain juga mungkin pernah alami. Jadi salah satu cerita waktu itu ketika tahun 2017 dari karena saya mengikuti program double degree dari UI ke Melbourne. Di sana itu kita khususnya saya sedikit culture shock nih Uncle. Oke. Di sana iya, jadi karena saya juga berangkatnya dari arek Jawa Timur nih, yang sangat suka makanan pedas, jadi semuanya tuh harus pedas. Balik-balik ke Melbourne kemarin, wow, kok susah banget ya kayak mau nyari makanan yang ada sambelnya, mau cari makanan yang at least pedas, karena di sana tuh pedas tuh pakai Tabasco, pedas banget cuma pakai lada. Jadi sangat nggak sesuai dengan lidah saya, Uncle. Jadi yang saya lakukan di sana biar tetap bisa menikmati makanan adalah bawa nih sambal sasetan kemana-mana. Meskipun saya lagi kerja part time jadi kasir, saya tetap nyimpen sambal sasetan. Padahal makanannya tuh salad, makanannya roasted chicken. Jadi semuanya tetap saya bawa sambal sasetan kemana-mana. Tunggu. Kamu dapetin sambal sasetnya dari mana? Oh, bawa Uncle dari nyetok. Dari berangkat Indonesia bawa ke. Oh, kamu udah bawa berarti. Kamu udah bawa tuh sambal dari Indo. Oke, berarti besok-besok kita kalau ngecek tasnya Adinda tanya itu ada sambal sasetnya enggak? Iya susah ya Uncle karena di Malang sendiri itu makanannya pedes-pedes semua mostly dan di Jawa Timur. Jadi susah kalau misalnya nggak makan pakai sambal tuh rasanya belum kenyang. Jadi menikmati makanan tuh pasti dengan sambal gitu. Jadi tapi untung juga. Kalau pergi-pergi juga sama nggak? Misalnya kamu lagi tugas mana gitu, bawa sambal sasetan nggak? Nggak juga. Kalau sekarang sih nggak bawa ya Uncle ya, karena di mana-mana sekarang alhamdulillah sudah lumayan banyak. Cuma kalau misalnya kemarin di sana tuh salah satu culture shock-nya dan agak terpuruknya itu awal-awalnya itu tadi yang saya sempat cerita nggak ada sambal, jadi harus minta lagi gitu-gitunya. Tapi betul. Ya yang Jadi finalis Putri Indonesia Jawa Timur tuh demen makanan yang bercabai. Nah, ini pada gue ini pasti nggak tahu nih. Uncle pikir misalnya gini, mostly beautiful women don't really like sambal gitu. Tapi, balik lagi, you guys an ordinary women gitu yang suka sama aja seperti para wanita lainnya yang demen sambal gitu ya. Nah, tapi kamu gini, kan ada orang tuh yang suka makan sambal sampai level 10 gitu. Kalau kita begitu, level 10 gitu. Ibu aku seperti itu Uncle. Jadi kalau misalnya makan itu mostly kalau aku sendiri makannya biasanya level 5, level 6. Kalau ibu aku bisa level 20, level. Waduh. Iya, jadi memang sangat ekstrim. Jadi kebiasaan makan sambal di keluarga aku tuh sangat ekstrim. Tapi untuk aku sendiri masih di batas normal, Uncle. Alright. Oke, well thank you. Dinda sudah share ceritanya ke kita. Jadi ada wanita sambal nih dari Jawa Timur. Ya, terima kasih Mbak Yu sudah bercerita dan kita akan ke Kepri, Kepulauan Riau. Kalau Carmelita, cerita apa yang lucu dan seru yang pernah kamu alami dalam hidup kamu? Silakan Carmel.
Oh iya, ini memang sebenarnya suka kebiasaan sih, Uncle. Oh, kebiasaan ya. Kalau kebiasaan nih kayaknya oke. Ini wow nih ya. Ini kebiasaan yang harus diperhatikan sebenarnya. Jadi aku itu kan memang dulu mengawali karir sebagai salesman ya, Uncle. Jualan keliling pakai motor, bawa-bawa box. Gitu. Ini kebalikannya Angelia ya. Dari dulu udah naik motor nih, ya. Iya. Kemudian nongkrongnya, terus itu makannya suka di warung kopi, pecel lele, terus itu nasi rames. Nah, pesennya selalu es teh manis. Nah, karena aku rantau ya, Uncle. Jadi kalau aku udah liburan misal seminggu di Kepri atau berapa hari di Kepri di Batam itu kebetulan orang bilang es teh manis itu teh obeng. Jadi ya teh obeng di Batam itu sebutannya es teh manis itu teh obeng. Dan kemudian pada saat aku balik ke Jakarta, sebutan itu terucap pada saat aku pesen es teh manis. Mas, saya mau pesen teh obeng 1 ya. Orangnya tuh kadang suka bingung, bilang, hah, apa Mbak pernah di satu ketika di salah satu warung kopi orangnya nanya gini, nggak ada teh pakai obeng Mbak, gitu. Adanya pakai kamu. Wah. tapi untung yang nanya yang minta cantik ya. Coba kalau misalnya siapa gitu, uncle gitu, Mas minta teh obeng dong. Mas ngomongnya yang bener dong. Gitu ya. Untung yang ngomongin cewek cantik gitu. Jadi mungkin banyak yang mau bercanda nih sama gue nih kan gitu. Nggak tahu kali ya gitu. Tapi itu maksudnya ini jadi istilah teh obeng itu di Batam. Di Kepri. Semua orang-orang Kepri pasti tahu teh obeng. Itu artinya teh manis. Es teh manis. Es teh manis. Kalau teh panas manis baru teh O. Oh, I see. Jadi tapi kalau kita misalnya pesan es teh manis di Batam, orang-orang di Batam ngerti nggak? Ngerti, tapi lebih familiar kalau di buku menu pasti teh obeng. Oh, I see. Alright. Jadi kamu pernah ke Cele, pas mungkin di luar Kepri, kamu ngomong dengan kamu pesan teh obeng ya? Iya. Okay, alright. Now I'm gonna go to Astrid. Well, thank you Carmel sudah share ceritanya. Uncle. Alright. Astrid, nah Astrid apa nih? Ya, Uncle. Apa yang bisa kamu share ke kita nih? Sharing ya. Astrid akan menceritakan suatu pengalaman Astrid. Astrid nggak tahu ya apakah ini lucu buat teman-teman putri sekalian atau buat Uncle Joe. Cuman ini kalau menurut Astrid ini merupakan pengalaman yang lucu. Jadi ceritanya ketika Astrid traveling sendiri, liburan sendiri ini sekitar tahun 2019, Astrid traveling sendiri ke Eropa. Wow. Iya, benar-benar sendiri. Kamu ke Eropa udah sendiri ya? Iya, benar-benar sendiri. Keren. Jadi Astrid pertama kan ke Amsterdam dulu nih, terus Astrid ke Paris. Nah, jadi waktu itu Astrid travelingnya karena cutinya cuman terbatas, jadi cuman bisa sekitar 6 hari gitu kan. Jadi di Paris Astrid cuman 3 hari. Nah, udah nih sampai Paris, Astrid nyampe di airport. Udah gitu Astrid bawa koper gede sendiri, terus Astrid langsung pakai kereta ke hotel. Naik kereta sendiri, Astrid nanya-nanya orang-orang di sana, kalau mau ke sini lewat mana, terus tiketnya apa gitu, ya kayak gitulah pokoknya Uncle. Jadi betul-betul totally harus nanya orang sih, kalau enggak juga Astrid mungkin tersesat ya Uncle ya. And then singkat cerita sesudah Astrid sampai di hotel ya Astrid beres-beres. Nah kebetulan pas Astrid nyampe di hotel ternyata perlengkapan mandi Astrid ketinggalan di Amsterdam. Nah jadi Astrid harus beli yang baru kan Uncle. Tapi kan biasanya kan ada di hotel ada disiapkan kan? Ada. Nah jadi kebetulan yang kemarin yang hostel yang Astrid pesen di Paris itu cuman bukan hotel juga, cuman kayak Airbnb gitu loh Uncle. Jadi apa segala macam harus kita sediain gitu. Terus ya udah Astrid carilah, Astrid coba jalan-jalan di sekitar tempat tinggal Astrid, terus dapatlah satu supermarket. Astrid mau beli sikat gigi, odol dan sebagainya. Nah, jadi kan karena cuma 3 hari Uncle, jadi Astrid nyari yang benar-benar travel package.
Jadi Asid nyari yang odol tuh yang benar-benar yang sekecil apapun itu, pokoknya sekecil-kecilnya. Ya udah Astrid masuk Sebentar. supermarket. Bentar, ini Astrid berarti orangnya irit juga ya? Pokoknya cari kecil-kecil. Bukan gitu, cuma 3 hari, ya udahlah. Go ahead. Ambil aja yang travel size. Karena nanti nggak boleh dibawa pulang ke Indo kan, kalau terlalu gede semuanya. Betul. Terus ya udah Asid nyampe di supermarket, ya udah Asid coba pilih lah itu. Jadi udah Asid udah lihat di section pasta gigi dan sikat gigi, Asid coba cari yang terkecil. Ya udah Asid ambil. And then semua tertulis dalam bahasa Prancis. Dan Asid nggak ngerti, sama sekali nggak ngerti. Yang Asid tahu adalah dia berbentuk odol. Berbentuk odol. Terus Asid lihat nih, Asid ambil, terus Asid ke kasir. Nah, Asid ke kasir mau bayar. Terus ibu-ibu ini yang jaga di kasir, dia itu kayak mau ngomong sesuatu gitu loh ke Astrid, tapi bahasa Prancis, dan Asid nggak ngerti. Dia bilang, Asid kayak, no English please, I don't speak French, can you speak English? Terus mereka ternyata Uncle budaya di sana bahwa mereka itu, aku nggak tahu ya apakah mereka nggak tahu ngomong English atau bagaimana, tapi mereka itu kayak bangga dengan bahasa mereka sendiri. Jadi mereka even they refuse to speak English. Jadi ada mungkin semenit kali ya kita tektokan dia. Dia Asid nggak ngerti, Asid keep saying English please. Akhirnya si ibu itu kayak yang oke lah, ya udah akhirnya Asid bisa bayar. Asid bayar semua tetet. Terus pulang ke hotel. Nah, pulang ke hotel udah nih Asid mandi, nah Asid mau sikat gigi. Terus ya udahlah Asid ambil kan pasta gigi sikat giginya. Terus Asid buka lah itu pasta giginya. Terus Asid ngeliat, transparan nih. Jadi pas dibuka transparan. Terus Asid mikirnya, mungkin pasta gigi di sana warnanya transparan kali ya, agak beda gitu. Kalau kita kan biasanya thick creamy warna putih gitu kan. Kalau di sana transparan gitu kan. Ya udah nih, ya udah Asid taruh gitu kan. Terus Asid mulai sikat gigi. Sikat gigi. Nah, perasaan pertama, kok nggak ada rasanya ya? Kan kalau pasta gigi kan harusnya ada mentol kan? Oke. Ini kayak ujungnya nggak enak nih. Feeling Uncle nggak enak nih. Terus ya udah, lama-lama tuh kayak, kok lengket ya? Lengket. Udah kan dia udah Asid stop gitu kan. Terus lama-lama tuh kayak Asid nggak bisa, agak nggak nyaman gitu kan, mau buka mulut juga agak udah sticky banget, mulut Asid benar-benar sticky, udah penuh dengan, pokoknya udah nggak ngerti lagi. Terus ya udah Asid langsung ambil lah itu kan, odol yang Asid beli itu, terus Asid coba lihat apa sih sebenarnya ini kan. Terus Asid langsung buka handphone cari apa sih gini. Tahu nggak sih Uncle kira-kira tebak itu apa? Takut salah nebak. Ya udah, bilang aja ya. Jadi itu ternyata lem. Ternyata itu tuh lem buat buat masang gigi palsu. Oh my god. Nah, jadi Asid kayak zong banget sih. Asid kayak oh my god. Tapi itu gini, itu kan lem. Nah, kan kamu udah pasang gigi kamu. Itu lama nggak tuh hilangnya tuh? Kan bersihnya lumayan iya. Jadi Asid langsung kumur-kumur, Asid langsung sebisanya Asid ngeluarin itu semua lem-lemnya itu, Asid kumur-kumur, ada kali 3 jam ya Asid bener-bener yang usaha supaya 3 jam? Enggak juga 3 jam sih, pokoknya cukup lama lah ya, let's say 3 jam. Pokoknya agak lama, agak lebay bener-bener 3 jam gitu. Oke. Karena udah lengket banget. Kalau misalkan aku kumur itu masih ada aja yang nempel di belakang gigi lah atau di gusi gitu kan. Terus ya di situ Asid ketawa sendiri. Terus kayak gini, oh itu yang mau coba dibilangin sama ibu itu, kalau ini tuh bukan odol, ini itu lem buat buat lansia gitu. Jadi kan dia juga bingung dong, kenapa nih ada anak muda yang mau beli elderly stuff gitu kan. Jadi
dia mikirnya Oke, mungkin sebentar. pasti Jadi tahu ini lem odol. untuk gigi orang-orang tua berarti ya? Iya, Oke, untuk pasang gigi ya, palsu, ya. Uncle. Pasang gigi palsu, oke. Jadi Ya, disitulah ya, Asit ya, ketawa sendiri. Asit, oh ini yang apa yang oma-oma itu coba kasih tahu ke Astrid. Kalau ini tuh bukan odol, ini tuh buat orang tua. Tapi PR juga tuh Astrid ya, bersihinnya, PR lah, Uncle, cabutin Astrid. lagi gitu kan, aduh. Itu ya culture shock juga si Astrid. Ya, nah di situ Astrid belajar, oh begitu ya, kalau orang Prancis itu benar-benar mereka they refuse to speak English dan benar-benar everything in French, Uncle. Jadi nggak bisa tahu ini apakah benar-benar odol atau produk yang lainnya. Jadi ya itulah pengalaman yang menurut Astrid wow. Jadi kayak kena prank gitu loh. Kena prank, betul. Maksudnya ya benerinnya sampai tadi kamu bilang hampir 3 jam itu kan lumayan tuh bersihinnya. Lumayan bersihin. Kumur. Apalagi mungkin mau istirahat, ya kan? Apalagi mau istirahat, ganggu gara-gara gituan gitu kan. Sudah ganggu. Dan suatu malam itu pokoknya isi mulut Astrid nggak nyaman aja. Well, thank you Astrid sudah sharing ke kita ya. Uncle, Jadi, maaf nih. Ya, aku harus pamit dulu karena lanjut show lagi. Gak apa-apa, untuk Dinda. acara yang tadi. Gak apa-apa Dinda, tadi kan kamu Have fun with all the putris. Gak apa-apa. Have a good Friday night ya. Thank you for udah Thank hadir you di so much, sini. Uncle. Thank you so much, pageant lovers yang sudah tuning in. Bye-bye. Bye-bye Dinda. Oke, now kita akan ke Feby sekarang. Nah, Feby, kalau Feby apa nih? Jatuh dari motor, apa ada yang lain nih, Feb? Yang lain gitu. Yang lain, oke, yang lain. Coba, silakan Feby. Gimana, Feb? Belum cerita udah ketawa duluan ya, Uncle. Ya, nggak apa-apa. Okay, tapi ini kisahnya memalukan, Uncle. Jadi ceritanya pada memalukan ya. Ya udah nggak apa-apa. Kan dari tadi udah 4 cerita lucu semua kan, aneh, unik. Tapi nggak apa-apa nih, satu orang yang memalukan nggak apa-apa ceritanya. Oke. Jadi pada saat itulah yang bikin ketawa sebenarnya. Betul. Silakan. Jadi pas aku waktu sekolah itu, aku lagi presentasi di depan kelas. Jadi kebetulan pada saat itu aku sendiri yang sedang mempresentasikan hasil dari PR tugas yang dikasih oleh guru. Jadi pada saat itu. Ini pas lagi sekolah. Pas lagi sekolah. SMA atau SMP? SMA. Oke, go ahead. Jadi pada saat itu aku mempresentasikan PR-ku di depan kelas. Pada saat itu kan bukan yang berkelompok ya, tapi aku seorang diri gitu. Pada saat tengah perjalanan itu kelas terasa sunyi banget, nggak ada suara apapun dari teman-teman. Jadi ketika itu perut aku udah mules, Uncle. Jadi udah nggak bisa nahan. Tadi teman-teman ada di kelas semua kan? Maksudnya mendengarkan. Oke, terus? Jadi pada saat itu aku nggak bisa menahan untuk buang gas alias kentut gitu. Oke. Terus bukannya nggak ada suara, tapi ini ada suara. Jadi gitu banget. Jadi aku malu. Nah itu gara-gara apa? Stres gara-gara presentasi atau kenapa? Itu memang pada saat itu pagi, memang pada jam pagi, jadi pada saat pagi itu aku harus kayak buang air besar gitu, jadi aku nggak bisa nahan buang air besar, jadi air kentut untuk depan kelas. Nah, jadi akhirnya apa? Kamu dikatain sama teman-teman selama? Nggak, diketawain jadi pada teman-teman itu semuanya pada ngetawain aku, masuk guru pada saling ngeliatin gitu. Nah, singkat cerita seperti itulah kurang lebih. Oke sih buat penutup cerita juga ya, maksudnya pengalamannya ya untuk penutup cerita dari Feby ya gitu ya. Nah kan tadi Uncle pikir memalukan nih apa gitu kan, misalnya kamu ngambil apa atau melakukan apa gitu, tapi that's nice, apa seru-seru aja. Wow, terima kasih Feby sudah share ke kita. Nah akan ada lagi yang surprise nih ya, kita sebutkan Friday surprise. Tapi apa yang akan terjadi di Friday surprise yang setelah yang satu ini? Oke, sip. Kita akan masuk ke segmen terakhirnya. Yang Friday surprise ya, udah siap-siap kan? Mustika Ratu, kayak manfaat untuk kecantikan dan nutrisi kulit. Bermajang kulit, merawat kulit berjerawat, melembabkan. Mustika Ratu, banyak manfaatnya.
Yes. Nah, kita kembali lagi. Ya, kepada Go Pageant Mania, mohon maaf, Dinda harus leave karena dia ada kegiatan, dia ada show malam ini kurang lebih jam 7. Jadi terima kasih tapi untuk para Dinda sudah bisa hadir di acara kita di tayangan kali ini TGIF Thank God It's Friday on the road to kemenangan tahun 2022. Nah, apa nih yang ada di Friday Surprise? Nah, para putri udah siap belum nih ya? Yang dikasih tahu ya. Di Friday Surprise ini kamu boleh memilih 1 dari 3. 3-nya ngapain, Anggal? Either kamu unjuk bakat, oke, atau kamu act wannabe, misalnya kamu pengen jadi rockstar, pengen jadi Celine Dion gitu, atau pengen jadi Michael Jackson, atau yang terakhir adalah virtual catwalk. Nah, oke. Oh, mukanya pada tegang-tegang. Ya, oke. Mau buat apa nih ya? Mau buat apa ya? Oke. Tapi untuk itu, ini Uncle nggak akan tentukan, ya. Kita akan buat ala kayak arisan. Jadi Uncle punya ini, ya, gelas ini. Oke, di sini akan ada ini sudah Uncle gulung nih kertasnya. Jadi Uncle akan pilih untuk siapa kira-kira yang melakukan action pertama di Friday Surprise malam ini. Oke, ini dia. Kita kasih sedikit musiknya. Ini bisa dilihat. Nah, itu dia. Sudah. Ya, siapa kira-kira namanya yang muncul? Sorry ya, maaf ya. Siapa ini? Feby. Ya, Feby, you gotta be the first one. Oke, Feb. Dari 3 pilihan tadi. Virtual catwalk, unjuk bakat, ataupun act wannabe. Kamu akan pilih apa? Langsung. Feby. Feby kemana nih Feby? Feby tiba-tiba. Aku akan pilih catwalk, Uncle. Kenapa? Kamu apa? Catwalk. Oke. Aku akan pilih catwalk. Oke, kita siapin musiknya ya. Kita siapin musiknya ya. Kenapa, Uncle? Suaranya putus-putus, Uncle. Kita akan siapkan musiknya ya. Iya. Oke. Tim GoPlay bisa di-play musiknya untuk catwalk. Oke. Musiknya bisa siapkan untuk catwalk. Feby akan melakukan virtual catwalk untuk kita semua. Boleh musiknya, tim GoPlay? Belum kedengeran? Tim GoPlay. Wah, ini Angelnya udah tutup kamera aja. Angelnya nggak kabur kan ya? Tentang mau ada Friday Surprise nggak kayak Angelia ya? Oke, musiknya tim GoPlay bisa di-play. Uncle, aku pakai sepatu dulu ya, Uncle. Oke, nggak apa-apa, Kak. Wah, kamu siap-siap. Oh, ini kayak serius banget nih kayaknya. Ini serius banget. Oke, kita masih menunggu musiknya. Musiknya akan di-play oleh tim GoPlay. Kira-kira seperti apa? Kakinya langsung diangkat saja oleh saudara-saudara, para pemirsa. Ya, kita persiapkan bahwa siap-siap bahwa petarung yang satu ini sedang mempersiapkan. Uncle kayak promotor, kayak reporter apa gitu. Baik, kita juga masih menunggu tim GoPlay. Jika sudah ready, kita play saja. Feby juga lagi masih mempersiapkan. Sepertinya dia akan catwalk dari jarak 1 km menuju ke sini. Enggak ya, Pep ya? Enggak dari 1 km ya? Enggak ya? Baik. Ya, kita masih menunggu musiknya. Bagaimana tim GoPlay? Oke. Bisa di audionya bisa dinaikkan lagi volumenya tim GoPlay. Belum terdengar. Ya udah, nggak apa-apa kalau ini bisa tim GoPlay bisa dibesarkan volumenya. Nah, ini dia. Ya. Gimana kedengaran, Feby? Kedengaran, Uncle. Tapi nggak usah pakai. Ya udah, apa? Lagi ready. Apa? Oke, kita. Loh, mana kameranya, Feby? Oke, siap. Oke, Feby, silakan.
Ini kalau misalnya mau fashion show gini, aba-abanya gimana sih? Nggak mungkin 3, 2, 1 kan? Gimana sih biasanya sih kan? Wih, keren. Ya, musiknya play aja. Oke. Ya, ini dia pemirsa Go Pageant Mania. Baby Anissa Putri Indonesia Lampung 2022. Taruh di situ aja sama dia jaketnya. Oke deh. Kenapa, Fer? Ada yang salah kah? Oh, masih lanjut. Dia masih lanjut. Oke, Bu, silakan. Nggak takut. Oke, good. Oke. Nice. Like the look. Yes. Awesome. Wow. Ini Uncle lihat Angel yang lihat ya. Ini konten terbaru juga nih kayaknya. Jalannya begini nih. Nggak bisa nih, harus latihan kayaknya. Semua mata memandang kepada Feby. Oke. Ya. Ini kita sampai kapan, Pak? Sampai besok apa gimana, Pak? Oke, belum kelar sepertinya. Iya, oke. Iya, cakep. Oke, cakep. Oke. Oh iya, oke, dia putar lagi. Oke. Kameranya keren. Oke. Nice. Thank you, baby. Keren. Keren, Feb. Awesome. Wow. Tahu nggak, Feb? Ini coba buka audionya deh, Feb. Thank you, Uncle. Wow, keren. Tahu nggak, Feb? Tapi kalau ada yang masih kurang, dimaklumin ya, Uncle. Enggak sih, ya buat Angga sih, I don't know, Uncle nggak bisa menilai karena kan I'm not like a choreographer for fashion show ya. Cuma yang Uncle perhatikan ini, muka finalis yang lain nih, ngeliatnya tuh kayak ada gitu kan, ada yang kayak oke deh gitu, ya kan nggak tahu sih maksudnya apa, tapi udah lah gitu. Tapi well, either apakah melakukan fashion show apa tidak nggak tahu nih. Oke, kita berikutnya kan ke yang kedua ya. Yang kedua, thank you Feby by the way ya. Thank you banget, keren banget. Oke. Oh yang tadi aku masukin lagi ya. Oke, yang tadi udah. Oke, kita akan kocok lagi. Yang kedua. Oke, aku pilih salah satu. Ya, namanya adalah. Wah, orangnya nggak ada. Oke, Bapak Dinda tidak ada, tidak hadir. Nah, nih, siapakah dia? Haha. Set. Astrid. Iya, Astrid. Halo Astrid. Mana dia? Wah, ganti kostum. Oke, dari 3 tadi challenge-nya ya, virtual catwalk, unjuk bakat atau act wannabe. Silakan. Astrid mau akan lakukan apa? Nggak kedengeran Astrid. Masih di mute. Ya. Iya, saya mau nyanyi aja ya, Uncle ya. Oh, nyanyi, oke, boleh. Akapela nggak apa-apa kali ya, akapela. Iya, ya. Jadi ini nih, jadi Asit waktu kecil, Asit tuh suka banget nonton film Barbie. Barbie, jadi Astrid tuh suka banget lagu-lagu Barbie. Jadi ini Asit mau nyanyi lagu Barbie. Ini sih di luar dari clue ya, maksudnya kalau misalnya tadi nyanyi, kalau pikir lagunya siapa, Celine Dion atau misalnya Ariana Grande. Ini lagunya Barbie ya, oke. Cuman aku memang agak lupa lirik, jadi aku ada persiapkan lirik. Gak apa-apa. It's okay. When you ready, ketika kamu udah siap, silakan. Go ahead. Aduh, jadi gugup. Oke. 1, 2, 3. Where is the land I come from? Holy where I was born. Why do my memories start with a storm? What if I have a family somewhere beyond the sea?
Could there be someone there missing me? Tell me why I'm not sleeping and my heart is sleeping inside me. Could this be one of those times when you're feeling decide? I need to know this answer. I need to find my way. Seize my tomorrow. Learn my yesterday. I need to take these chances. Let out my feelings go. Can't say what's waiting. Still, I need to know. I need to know. Thank you. Yeay, keren. Tahu nggak, Arsit, tadi ketika kamu nyanyi rambutnya begitu ya, aku langsung kayak kepikiran kamu tuh kayak Pocahontas. Ya nggak sih? Kalau yang Pocahontas ya kan? Ya kan ada karakter yang dia wanita Indian, ya kan? Yang rambut kamu begitu gitu kan. Terus pas kamu ternyanyi gitu, ini kayaknya Pocahontas lagi sedih, ya kan? Cerita lagi di scene yang mana gitu. Wow, keren Astrid. Thank you. Iya, jadi suka lagu-lagu begini, Uncle. Jadi kamu kalau lagi killing time gitu, lagi mungkin di mobil atau apa, nyanyi lagu-lagu Barbie? Enggak juga? Iya, suka begitu. Lagu Barbie ya? Yang kayak buat opera-opera seriosa gitu-gitu suka. Tapi kamu belajar nyanyi atau gimana, Astrid? Saya nggak belajar nyanyi, cuman menurut Asid otodidak sih. Jadi buat teknik apa segala macam Asid coba belajar sendiri. I see. Keren. Thank you, Astrid. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan tadi nggak fals ya. Kayaknya ada nada yang melenceng sih. Enggak lah. Aku sebagai bulan, ini cewek kayak Pocahontas, bukan nggak sih? Kebuk salah gitu ya. Tadinya menurut Uncle tadinya mau ngapain nih, soalnya udah pakai kostum. Iya, makanya kan aku pikir. Udah kayak ganti baju. Kayak ganti baju nih kayaknya either mau nari, mau dancing atau iya kan gitu. Jadi pas tuh rambut kamu begini. Kalau misalnya tadi tuh misalnya ada kayak apa gitu pita-pita sini udah pure Pocahontas tuh. Oh, kasih yang headband di sini kan biasa Pocahontas gitu kan. Iya, Pocahontas dari Kalimantan Utara. Yes, benar dong. Bisa tuh ya bikin kan? video di tengah Kalimantan Utara hutan. kan banyak forest ya, masih banyak hutannya kan? Betul. Pas banget sih. Well, thank you Astrid udah berani unjuk bakatnya. Nah, kita akan ke yang berikutnya. Siapa ya dari dua ini? Ada Angelia dan Carmelita. Carmelita kayaknya, gue terakhir aja deh, aku terakhir aja deh gitu. Iya kan? Ups. Nah, nih. Wow, yang ketiga adalah Angelia. Oke, Angelia. Nah, berarti yang terakhir nanti adalah Carmel. Angelia, dari 3 pilihan, virtual catwalk, terus unjuk bakat, sama act wannabe. Kamu mau ngapain? Aku mau playing drum. Playing drum? Itu bakat masuknya. Mau main drum? Oke. Wow. Jadi dari kecil kan Angel suka main drum. Terus Angel mau main drum karena it's my favorite music. Dan aku mau mainin lagunya The Course. Mungkin Putri juga ada yang tahu atau mungkin Uncle Jo tahu. It's my favorite women band. Jadi dia tuh isinya semua perempuan, included the drummer. Jadi it's one of my favorite song. So ya silakan. When you ready. Ada drummer nih di Putri Indonesia. Oh, mana dia? Kok dia menghilang? It's okay. I'm just playing with you. Okay. Yeah. I think I need to put this. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa Angel ya. Persiapkan aja. Kita nunggu surprise. Ini belum pernah nih ada yang kayak gini-gini nih dibuat ya acara Putri Indonesia yang main unjuk bakat gitu kan. Jadi kan nanti kan bakal kayak kalau Uncle ini mungkin Uncle mau ngobrol sama yang lain ya. Mumpung Angelia masih persiapan.
Ini kan Uncle kan kalau nggak salah tahu gitu ya dari tahun-tahun sebelumnya itu selalu ada malam bakat kan ya. Ada selalu ada malam bakat kalau nggak salah ya di selama karantina ya. Nah kayak gini-gini kan supaya kalian juga terlatih nih. Ya, oke Angelia, kita bisa lihat kamu. Yes, oke. Nah ini nggak tahu nih apakah musiknya bisa di play atau kamu main akapela aja, main drum saja. Jadi Angelia sepertinya kalau lagi ada resah atau misalnya gimana gitu ya, dia killing time pakai band ya, pakai drum ya. Oke, kedengeran tadi itu musiknya? Silakan Angel. Ya kedengeran ya? Keren, keren. Keren banget. Keren banget Angelia. Can you hear me? Yes, we can. Keren. Awalnya sih memang kita nggak gitu kedengeran, tapi yang terakhir keren. Keren banget. Oh, dia lanjut. Oke deh. Dia lanjut, Bu. Oke. Thank you Angelia. Oke, thank you Angelia. Wow. Kamu udah berapa lama? Kamu udah berapa lama belajar ini main drum? Sebentar, Uncle. Wait. Ya. Oke. Kamu udah berapa lama belajar main drum? Udah lama, Uncle, dari SMP mungkin. Oh, dari lama berarti ya SMP. Berarti kalau secara levelnya tuh berarti kamu sudah di level apa tuh? Uncle tadi oke. Berarti kalau kamu dari SMP udah belajar drum, itu berarti levelnya tuh udah di level apa tuh? Kalau sebenarnya sih I'm doing autodidact. Jadi masa mukul-mukul itu otodidak? Pasti kan kamu les juga. At first aku autodidak dari SMP. Cuman kalau untuk now masuknya intermediate or to expert kali ya.
I see. Tapi kamu sudah pernah main ngiringin sama, apakah kamu punya band atau gimana? Pernah. Aku pernah ngilingin karena aku itu setelah SMA ke atas itu sampai kuliah itu mulai ikut konser bareng Gilang Ramadan. Mungkin Uncle tahu Gilang Ramadan kan drummer Indonesia. Ya, jadi aku bareng sama dia gitu. Kadang aku juga pernah ikut konsernya waktu itu di mana di daerah-daerah Bintaro. Terus habis itu mereka ada konser di beberapa Jakarta Pusat, beberapa tempat itu aku ikut konsernya. Uncle ada kenal salah satu, dia juga dulu dari idola cilik. Dia drummer, sekarang suka main drum, namanya Ray. Mungkin pernah main sama Ray? Kenal sama Ray? No, lebih ke mungkin aku lebih tahu familiar with JP Millenix if you know. Oh, JP Millenix, okay. Alright, well, awesome. Thank you, Angelina, to show us what you in Friday Surprise. Nah, yang terakhir, Carmelita mana? Ya, oke. Ini Carmelita kayaknya udah siapin nih ruangan sampai dikosong-kosongin. Orang minggir gitu kan. Minggir. Angel, Baby, Astrid. Oke, nah dari 3 tadi, kamu akan apa nih? Apakah act wannabe, unjuk bakat, atau virtual catwalk? Aku pengen, jadi kan aku kan main akordeon nih, Uncle. Iya, Uncle tahu kan kamu pernah main gitu. Sudah sering ya mendengar aku main akordeon. Jadi aku mau kasih tips and tricks nih buat teman-teman. Tentunya olahraga aku untuk bisa buat ngangkat akordeon itu plank. Nah, aku mau nge-challenge diri aku hari ini untuk plank selama 2 menit. Mungkin teman-teman Putri sama Uncle boleh buka stopwatch-nya. Aku ada stopwatch sendiri sih. Nanti kita hitung bareng-bareng ya. Oke, baik. Mau kita pasangin musik untuk ini? Boleh, biar tambah semangat. Oke, baik tim Go Play. Ada musik untuk ini berarti workout ya? Workout, plank, 2 menit ya. Oke, sebentar kita play dulu musiknya. Tim Go Play bisa di play dulu musiknya, baru nanti Carmelita dimulai. Oke. Bagaimana tim Go Play? Bisa di play musik workoutnya. Seru nih hari ini kita nih. Wow. Was the night been shining warmer in your movie? Ini stopwatch aku dan nol ya. Oke. Mulai. Ya, musiknya sudah masuk. Silakan. 3, 2, 1. Yang akan terjadi, saudara-saudara, kita tunggu dalam waktu dekat. Ya, sepertinya bakal ada surprise yang terjadi, saudara-saudara. Kita menantikan detik-detik akan terjadinya sesuatu. Oke. Ya. 2 menit ya. Oke. Feby jangan tidur ya, Feby ya. Hai guys. No, Uncle. Oke. Aku excited lihat Carmel begitu stronger. Oke. Ini sepertinya ini pasti nggak gampang nih. Kasih latihan dulu sebelumnya. Iya, ini nggak gampang nih. Ayo, Angel juga. olahraga ekstrim mau nggak? Ntar, Feb, jangan ngobrol Feb, dia lagi tes. Oh iya. Wow. Kuat ya, Carmel. Udah, oke. Wow. Keren.
Oke, thank you tim GoPro atas musiknya. Akal pengen tahu itu buat apa? Wow, 209. Itu buat apa, Carmel? Buat ketanganan-tangan sih, Uncle. Biasanya kalau ngangkat akordeon kan butuh balancing, apalagi Carmel mainnya pakai heels dan itu butuh kekuatan tangan. Jadi untuk melatihnya biasa plank. Kamu sering main akordeon untuk acara apa maksudnya? Apa gimana? Oh, untuk acara biasa itu pertama kali emang buat lomba, Uncle, pada saat SMP. Tapi sekarang ini karena alhamdulillah udah jadi Putri Indonesia Kepulauan Riau, sering tampil di beberapa acara. Jadi gitu ya. Jadi tradisional musisi sekarang ya, Bu ya. Sering ada panggilan ya buat main ya. Baik. Iya. Bagus. Oke. Well, awesome, thank you Carmel. Wow, putri-putri, thank you banget. Hari ini kita udah seru-seruan seperti yang tadi udah kita janjikan kepada Go Pageant Mania, udah main games, udah cerita seru, ada yang doyan sambel, ada yang tadi kentut sembarangan gitu ya, nggak pada tempatnya, ya kan. Terus juga tadi ada yang main drum, ada yang fashion show. Well, kepada para kalian semua. Jangan patah semangat ya, kita masih menuju ke karantina. I know ini kita masih belum tahu kapan kira-kira grand finalnya akan diadakan gitu, tapi semoga dalam waktu dekat. Jadi semangat terus, asa terus kemampuan kalian. Terima kasih sudah hadir untuk Feby, untuk Carmel, untuk Angelia, untuk Astrid dan juga untuk Dinda yang sudah live. Sehat selalu ya Putri ya, semangat terus ya. Iya, Uncle. Terima kasih banyak, Uncle. Terima kasih banyak, Uncle. Selalu berkarya, selalu make something, selalu buat sesuatu, dan selalu semangat. Oke. Terima kasih, Uncle. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Sehat selalu. Yes. Oke, thank you. Selamat datang di GoPro. Jadi kita adalah Lu mah makan doang, lo kasih lihat dong. terakhir ya, ini puter. Kan belum Di sini di San Baten. Transportasi bukan hanya di Indonesia, tetapi ada beberapa negara. Lebih seru lagi, GoPay itu lagi bagi-bagi token gratis. Lewat jalur khusus ini yaitu virtual gift trade, lu bisa berangkat ke Jepang. Tiket ke Jepang, guys. Tiket ke Jepang. Gimana kita nanti ya? 1 juta. Wih, banyak juga nih. Luar biasa. Mantap. Ya. Selamat datang di GoPro. Jadi kita adalah